Apakah harus mendapatkan perawatan di pinggir lapangan? Dilindungi oleh para pemain. Pelatih Filipina Tom Saintfiet mengaku terpukau dengan atmosfer yang dihadirkan supporter timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat tim asuhannya harus menelan kekalahan. Iya, Filipina memang dipaksa harus mengakui timnas Indonesia seusai kalah 0-2 dalam laga terakhir putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tim berjuluk The Ajkal ini menelan kekalahan melalui gol yang dicetak Tom Haye pada menit ke-32 dan Rizky Ridho pada menit ke-56. Pada laga ini sebenarnya Filipina mencoba bertahan sebaik mungkin dari gempuran timnas Indonesia. Namun mereka akhirnya menelan kekalahan karena tak mampu membendung serangan tim merah putih. Setelah menelan kekalahan dari skuad Garuda, pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet mengucapkan selamat kepada tim asuhan Sintayong. Selain itu, ia juga mengungkapkan kepuasannya atas atmosfer yang dihadirkan supporter di SUGBK. Menurutnya, selama 27 tahun dalam kepelatihannya, ia baru merasakan atmosfer luar biasa seperti ini. Saya ingin ucapkan selamat untuk Indonesia, PSSI, dan juga masyarakat Indonesia karena sudah menang, lolos ke Piala Asia 2027, dan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Atmosfer juga luar biasa di stadion ini. Dalam masa kepelatihan 27 tahun saya tidak pernah merasakan atmosfer seperti ini. Terima kasih atas atmosfer yang sudah mereka hadirkan, banner dan bendera yang ada di stadion, ujar Tom Saintfiet. Walaupun memuji atmosfer luar biasa yang dihadirkan oleh supporter timnas Indonesia, Tom Saintfiet mengakui bahwa ia tetap merasa puas dengan para pemainnya. Pelatih asal Belgia tersebut mengatakan bahwa timnas Indonesia memang sempat mengontrol permainan. Bahkan Tom Haye dan kawan-kawan tak membiarkan Filipina mengembangkan permainan. Tim merah putih justru terus tampil menekan, sehingga Filipina gagal menahan imbang pada babak pertama. Lebih lanjut, Tom Saintfiet mengatakan bahwa sebenarnya mereka sudah lebih baik dalam membangun serangan. Namun The Ajkal gagal menahan timnas Indonesia sehingga kebobolan kembali. Dalam kesempatan ini, Tom Saintfiet juga menyinggung soal pemainnya Adrian Ugelvik yang mengalami benturan dengan kiper timnas Indonesia Hernando Ari. Menurutnya, karena benturan keras itu seharusnya Filipina mendapatkan penalti karena Hernando Ari dinilai tak menyentuh bola. Namun, Tom Saintfiet mengaku tak ingin mengeluhkan soal keputusan wasit. Oleh karena itu, ia tetap menekankan bahwa Tom Saintfiet puas dengan penampilan Kevin Mendoza dan kawan-kawan. Bek timnas Indonesia JIJ kembali memperpanjang rekor impresifnya saat menghadapi Filipina pada laga pamungkas grup E putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu, JIJ kembali menjadi kunci penting di jantung pertahanan timnas Indonesia. Bermain sebagai starter, pemain berusia 24 tahun itu sukses membantu skuad merah putih mengukir clean sheet setelah menggulung The Ajkal 2 gol tanpa balas. Dengan catatan ini, JIJ kembali memperpanjang catatan positifnya bersama timnas Indonesia. Pasalnya, pemain kelahiran Belanda itu punya rekor impresif selama membentengi pertahanan skuad Garuda. JIJ memang punya catatan spesial sejak menjadi warga negara Indonesia. Pasalnya, pemain yang berasal dari klub Venezia itu selalu berhasil membantu timnas Indonesia meraih clean sheet. Sejauh ini, JIJ telah mencatatkan 3 penampilan bersama skuad Garuda. Dalam momen sebelumnya, pemain kelahiran 2 Juni 2000 itu berhasil membantu timnya menang 2 kali atas Vietnam. Pada pertandingan pertama yang berlangsung di SUGBK, anak asuh Sintayong sukses menang dengan skor 1-0. Sedangkan pertandingan kedua di markas Vietnam berakhir dengan kemenangan 3-0. Menariknya, dalam 3 momen tersebut, JIJ selalu bermain menemani Rizky Ridho dan Justin Hubner. Kolaborasi antara 3 pemain di jantung pertahanan timnas Indonesia itu termasuk solid. Saat menghadapi Filipina pada laga ini, ketiganya juga punya kolaborasi yang sangat oke. Mereka tak hanya bisa saling berkoordinasi ketika bertahan, tetapi juga mampu mencari celah saat menyerang. JIJ sebetulnya nyaris saja menambah pundi-pundi golnya. Sayangnya tandukannya masih membentur tiang gawang. Namun dalam momen ini, Rizky Ridho bisa mengukir namanya di papan skor.
Sebelumnya, JIJ sempat absen ketika timnas Indonesia menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ketika itu, dia terlambat bergabung rekan-rekannya. Akhirnya, ia hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Kesempatan bermain pada laga berikutnya terbuka setelah Jordi Amat mendapatkan kartu merah pada duel melawan Singa Mesopotamia. Dengan kata lain, JIJ bisa menjadi pengganti yang tepat untuk mengisi tempat yang ditinggalkan Jordi Amat karena mendapatkan sanksi larangan bermain. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan penilaian positif untuk debut Kelvin Verdong bersama skuad Garuda. Juru taktik asal Korea Selatan ini mengakui sangat puas. Ya, Kelvin Verdong menjalani debutnya bersama skuad Garuda saat laga kontra Filipina dalam matchday terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Dalam pertandingan itu, Kelvin Verdong diturunkan Sintayong sebagai starter, namun ia tidak bermain full time dan digantikan Pratama Arhan pada menit ke-67. Kelvin Verdong memang tampil menawan dalam laga debutnya. Pemain yang baru resmi menjadi warga negara Indonesia pada 4 Juni 2024 ini begitu aktif menyerang dari sisi kiri. Kelvin sangat baik, memang ini pertandingan pertamanya. Harusnya tidak begitu gampang buat dia debut karena ada perbedaan waktu dan lingkungan. Tetapi dia tetap tampil dengan baik sebagai pemain profesional, ujar Sintayong. Debut Kelvin Verdong bersama timnas Indonesia berbuah manis. Skuad Garuda berhasil menang 2-0 dan memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Nama Elkan Bagot muncul di perayaan kelolosan timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Back 21 tahun itu tidak muncul di SUGBK, melainkan di unggahan terbaru wakil kapten timnas Indonesia Jordi Amat. Ya, Jordi Amat merayakan kelolosan timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan mengunggah sebuah foto dan caption. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, satu-satunya tim nasional di Asia Tenggara yang lolos, Indonesia, tulis Jordi Amat di akun Instagramnya. Ternyata unggahan perayaan yang dibuat Jordi Amat mendapat perhatian Elkan Bagot. Back bertinggi badan 196 cm itu menyukai unggahan Jordi Amat. Fakta ini menunjukkan Elkan Bagot masih peduli terhadap timnas Indonesia. Sebelumnya, banyak yang meragukan keseriusan Elkan Bagot memperkuat skuad Garuda karena tak hadir saat dipanggil membela timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Karena disinyalir melakukan penolakan tersebut, Elkan Bagot tak disertakan Sintayong saat timnas Indonesia bersiap menghadapi Irak dan Filipina di dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia. Tahu tidak dipanggil untuk laga melawan Irak dan Filipina, Elkan Bagot menjalani liburan musim panas bersama sang kekasih. Tak cuma ke satu negara, Elkan Bagot dan sang pasar juga berlibur di Amerika Serikat. Menarik menanti apakah masih ada pintu bagi Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia. Terdekat, Sintayong akan memimpin skuad Garuda jelang tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Peluang Elkan Bagot tergeser dari skuad timnas Indonesia semakin besar jika nama-nama beken seperti Max Hilgers hingga Kevin Dix bersedia berganti paspor menjadi Indonesia jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Belanda ikut heboh dengan keberhasilan timnas Indonesia memetik kemenangan atas Filipina pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia memastikan satu tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai menjungkalkan perlawanan Filipina. Kemenangan ini mengantarkan timnas Indonesia mengunci posisi runner-up grup F kualifikasi Piala Dunia dengan koleksi 10 poin hasil dari 3 kemenangan, 1 imbang dan 2 kali kalah. Keberhasilan skuad Garuda menang dan lolos ke babak berikutnya membuat media Belanda heboh. Pasalnya ada beberapa pemain yang berdarah Belanda di timnas Indonesia. Media Belanda Football Zone menyoroti soal keberhasilan Tom Haye mencetak gol perdananya untuk Indonesia sejak resmi dinaturalisasi menjadi WNI. Tercatat dia sudah menjalani 3 pertandingan timnas Indonesia dengan catatan 1 gol. 2 penampilan lainnya dicatatkan Tom Haye saat berjumpa Vietnam dan Irak. Tom Haye mencetak gol pertamanya untuk Indonesia pada Selasa malam saat pertandingan menang melawan Filipina. Gelandang berusia 29 tahun yang kontraknya habis dengan SC Heerenveen musim panas ini melihat timnya menang 2-0. Butuh waktu lebih dari setengah jam sebelum Haye membuka skor atas nama tim tuan rumah dengan gol indahnya. Kaki kanan memutuskan untuk melakukan ayunan dari jarak sekitar 20 meter dan melihat usahanya berakhir di sudut kanan gawang.
Nathan Joe bertanggung jawab atas asis pada skor 2-0 yang diberikan Rizky Ridho, ujar media Belanda Football Zone. Selain soal Tom Haye, Football Zone juga menyoroti soal beberapa pemain keturunan Belanda yang berkontribusi besar bagi kemenangan timnas Indonesia, termasuk debut Kelvin Verdong. Ada seorang supporter timnas Indonesia yang sangat beruntung ketika mendukung skuad Garuda di laga kontra Filipina pada Selasa malam. Supporter tersebut mendapatkan sepasang sepatu dari Ragnar Oratmangun. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia menjamu Filipina dalam laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia bermain impresif sejak awal. Skuad Garuda pun membuka keunggulan lewat gol indah Tom Haye di pertengahan babak pertama. Memasuki babak kedua, timnas Indonesia menambah keunggulan lewat sundulan Rizky Ridho. Seusai pertandingan, para pemain mengelilingi stadion untuk menyapa dan memberikan apresiasi kepada para supporter yang masih setia duduk serta menunjukkan euforia kegembiraan di tribun. Rupanya seorang supporter berusaha memanggil Ragnar Oratmangun karena hendak memberikan sesuatu. Dalam video yang beredar di media sosial, pemberian itu ternyata berupa miniatur stadion kandang Real Madrid Santiago Bernabeu. Ragnar pun menghampiri supporter tersebut. Setelah menerima pemberian miniatur stadion, Ragnar membalasnya dengan ganti memberikan hadiah untuk supporter beruntung tersebut. Tak main-main, hadiah yang diberikan Ragnar Oratmangun kepada supporter itu adalah sepasang sepatu yang baru saja ia gunakan untuk membantu timnas Indonesia mencetak sejarah. Sang supporter tersebut tentu saja sangat beruntung. Pasalnya sepatu tersebut merupakan sebuah barang dengan memori luar biasa dalam perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada putaran ketiga yang dimulai September 2024 nanti, timnas Indonesia yang saat ini menempati peringkat FIFA 134 akan menghadapi lawan dengan level yang jauh lebih tinggi. Timnas Indonesia tergabung di pot 6 dan berpotensi berada dalam satu grup dengan para raksasa seperti Jepang, Australia hingga Uzbekistan.